Ya. Ya, Ini Bun. jus mangganya mau? Itu kan manis, Bun. Ya emang manis lah jus mangga. Ayah kalau bilang nggak mau, kasihan Bunda udah capek bikin. Kalau Tapi nggak mau nggak apa-apa, aku bisa taruh juga buat nanti Dokter Pauline. ya disimpan dulu deh, Ya Bun. udah, oke, Ya. oke. Ini kan kalau yang manis-manis ayah lagi menghindari nih, Bun. Menghindari kenapa lagi sih? Ayah kan nggak Iya, gemuk. ini coba lihat nih, Bun. Ada nih teman ayah nih ya. Kenapa? Dia memang suka yang manis-manis. Kemudian ya berat badannya berlebih. Kemudian sekarang dia ada masalah dengan lututnya. Katanya ini Ah, itu mah banyak lagi ya. Bukannya cuma ayah aja, teman Bunda apalagi lebih banyak lagi. Kalau perempuan kan kalau udah masuk mau menopause pada agak molah-molah gitu kan. Jangan ngeliatin, jangan ngeliatin. Enggak, Bun. Saya lagi ngebayangin wanita kemudian atau pria yang gemuk kemudian ya bebannya pasti kan Kita di lutut buka atau di acaranya kaki. dulu aja ya Iya, sebelum Bunda kena nih kayaknya ya. Halo selamat siang pemirsa, ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya nggak asik tuh kalau disindir-sindir karena agak molah sebetulnya ya. Tapi betul sih berhubungan yang namanya osteoartritis atau radang pada sendi itu berhubungan sama berat badan sih ya. Ya, Apalagi kalau di kelihatannya sih, lutut kan. ya berat badan. Karena kan sendi-sendi ini kan yang menopang kita untuk beraktivitas, untuk Betul berjalan sih. dan bergerak gitu, Bun. Betul, jadi kalau lutut yang duluan kena nggak heran sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah Bunda nggak kok. Ya, Tenang sip. ya. Nah, Bunda kan rajin olahraga. Iya, sure ya. Dan kemudian seperti biasa kita akan buka dengan info corona ya pemirsa ya. Jadi kalau Anda cermati ya, belum lama ini banyak cerita nih, ada klaster baru di pabrik. Sampai kemudian juga yang positifnya cukup banyak ya. Ya. Nah berarti yang harus dilihat lagi adalah bagaimana pelaksanaan 3M-nya nih. Ya, masker nomor satu nih wajib, Dari memakai masker, kemudian menjaga jarak sama mencuci tangan. Ya. Nah biasanya nih pemirsa, kita suka lengah atau suka abai waktu ketemu sama teman kita sendiri. Jadi kan sama-sama temen ya lah. Udah tiap hari ketemu, tiap hari udah kenal gitu. Kok dia sehat-sehat aja. Ya Iya. hati-hati ada yang kita sebut dengan orang tanpa gejala. Betul. Walaupun kita sering ketemu tiap hari barangkali ya teman sekantor gitu ya atau teman sekerja kita, tapi kan kalau pulang kan sendiri-sendiri nih, bisa saja kemudian tertular dimanapun juga. Jadi tetap saja kita tidak boleh abai walaupun dengan saudara sendiri ataupun dengan teman sendiri yang kayaknya dekat Iya, sekali sama ya. nih ayah sama Bunda juga biar serumah ketemu tiap hari tapi Kan tetap kita mau pakai terima masker. tamu ya. Iya, betul, Bun. Kan kalau biasanya kan kita buka juga, Iya. ya kan? Oke, pemirsa pada dasarnya kita akan bicara mengenai osteoartritis ya. Bagaimana osteoartritis yang terjadi pada lutut kita. Dan nanti kita akan membahasnya dengan dokter spesialis yang udah pasti ngurusin masalah ini dong, ya kan? Betul sekali. Dan Anda juga bisa bertanya ya pemirsa ya. 5743476, 021 5743478. Dipegang dulu aja, dihafalkan nanti segmen 3 baru kita bahas lebih Iya, jauh. nah. Ini dokternya udah datang tuh kelihatan tuh Ya, ya. tuh ada dokternya. Silakan. Hai dok, selamat siang. Selamat siang, Dok. Ini dok, Ya, silakan dok. Makasih. Ya, Ini kalau dokternya masih muda gini pasti dia jauh dari permasalahan di lutut, ya nggak sih? Ya, saya perkenalkan dulu pemirsa. Ini namanya Dokter M. Budimansyah, spesialis ortopedi. Ya, betul ya? Oke, konsultan. Panggilannya dokter Budi kan? Ya. Oke, nah ini tadi kita lagi ngobrol nih sama Bunda ini masalah dengan berat badan. Ini saya takut banget nih kalau berat badan bertambah, kemudian nanti bebannya jadi ke lutut gitu. Ini gimana nih dari sisi ortopedi? Ya, kebetulan topik hari ini kan tentang osteoartritis ya Mas Boy ya. Memang berat badan itu sangat berpengaruh kepada progresivitas dari pengapuran sendi tersebut. Nah, oke deh. Dan biasanya memang yang kena duluan adalah sendi lutut ya? Ya, sendi-sendi yang biasanya menopang berat badan. Paling sering memang lutut, panggul, tulang belakang, sama ankle. Nah, kalau berat badan ini kan ada istilahnya overweight, ada istilahnya obesitas. Ini yang mana nih yang lebih berisiko? Apakah overweight juga ada risiko? Kalau kita panduannya mengacu ke BMI ya Mas Boy. Kalau Indeks massa tubuh ya? ya, IMB makin ya? tinggi, pokoknya makin IMT. tinggi BMI-nya, makin cenderung lebih berat terkena untuk osteoartritisnya. Iya, Iya, ayah, Bun. Bunda tahu. Bunda ngerasa ya kalau diliatin ya? Ya, tapi Bunda nggak jauh-jauh amat kok dari yang normal gitu. Cuman lebih-lebih dikit gitu kan. Iya. Jadi gini dok, kita mulai dari mana sih kalau ngomongin osteoartritis? Sebetulnya osteoartritis sendiri itu apa sih sebetulnya? Karena kadang-kadang misalnya begini nih ngomongnya nih ya. Saya tuh udah minum susu loh, rajin minum susunya. Ya. Kenapa? Lutut saya tetap sakit. Apa yang salah? Susunya kah salah atau bagaimana? Kita nanti jawab Ya, ya. jangan dijawab dulu ya, Dok, ya. Kenapa urusannya apa susu dengan lutut yang sakit? Nah, nanti ya. Ya. Nanti bisa jawabannya pemirsa.
Ya pemirsa kalau mau bertanya nanti bisa ada di segmen 3, pemirsa bisa menelpon kita di 5743476 atau 021 5743478. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Berpelukan, basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga telapak dan selah jari. Dua tangan kuncikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, dari kanan dari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganmu. Mudah kan mencuci tangan? Dipersembahkan oleh We delivers real-time information. Let us use comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily. Get the latest news from home and around the world. English News Service, Monday to Friday, 5:30 p.m. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Ya kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. asik. Ini kita lagi ngomong asik-asik nih, tapi kalau masalah tulang, masalah lutut ini kayaknya nggak asik ya Bun ya. Kalau sakit, Kalau nggak sakit. ada yang asik kalau sakit. Asik. Makanya sehat itu kan asik ya pemirsa ya. Kita langsung ke Dokter Budi deh, Dokter Budi. Coba diterangkan lebih dulu ya. Tadi pertanyaan saya yang paling penting tadi tuh, biasanya orang-orang protes gini, saya tuh tiap hari lo minum susu. Kenapa lutut saya masih sakit juga? Kan sebetulnya itu kan katanya, susu itu kan tinggi kalsium katanya. Ya, jadi untuk supaya nggak salah pemahaman, jadi Iya. kan susu itu kan kalsium. Kalau kalsium itu sebetulnya suplemen yang bagus buat tulang, bukan buat sendi. Nah, Jadi kalau minum susu yang banyak kalsiumnya, itu bagusnya buat tulang, bukan buat sendinya. Jadi kalau lututnya tetap sakit, ya nggak heran ibu-ibu, Ya. karena memang larinya itu bukan ke keropos tulang. Kita bicaranya adalah radang sendi. Ya, Kita ngomongin ya. sendinya nih Ya, sekarang. sendinya. Silakan Dokter Budi, Silakan, Dok, kita mulai silakan. biar kebayang nih. Kasih. geser ke kanan. Oke, jadi dari per definisi sendiri itu ya, Mas Boy Mbak Lula ya, osteoartritis itu kan dari bahasa Yunani, arthros sendi, itu inflamasi. Sedangkan yang kita ngomong sekarang ini kan osteoartritis, itu penyakit sendi, terutama yang kita omongin pada siang hari ini adalah lutut, akibat proses degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi atau tulang rawan. Jadi Dokter Budi, yang tadi dikatakan itu memang kita kan bicaranya cuma lutut ya, Ya. tapi lutut yang paling tinggi di antara semuanya atau bagaimana? lutut dan tulang belakang itu saling balap-balapan. Lutut dan tulang belakang. Oke. Jadi karena- bukan cuma lutut nih ya. Ya, jadi sebetulnya. kalau paling sering itu ya ini lutut, panggul, tulang belakang dan pergelengan kaki. Tadi ankle tadi. Mm-mm. Jadi Geser kanan. Geser ya, nanti geser ke arah kanan. apa aja sih faktor resikonya, ya kan? Satu, usia tentu saja. Mulai dari Start usia 40. 40 Bun, 40 Bun. Iya ya. Lalu obesity atau berat badan. Kedua itu overuse dari sendinya sendiri. Misalnya nih, Ini yang olahraganya naik turun tangga nih. atau lari. Lari itu diperuntukkan bagusnya untuk orang yang berberat badan ideal. Kalau misalnya kita overweight, kita jangan lari untuk mengurangi berat badan kita. Nanti lutut kita yang kasihan.
Nah Kira-kira pemirsa, seperti itu. ini belum apa-apa ya Dokter Budi kok tahu ya pertanyaan yang dititipin kepada saya. Karena kan memang belum lama ini kan lari itu jadi tren. Ya, Semua orang kan lari kan. Benar. Nah ini kan nggak milih yang harus yang kurus-kurus dulu atau yang ideal dulu. Ya. Semua orang ikutan lari karena memang kan juga murah sebetulnya kan. Murah. Jalan kaki sama lari tuh pilihan yang paling tepat lah rasanya. Ya, tapi itu tadi kalau misalnya berat badan kita berlebih, dengan lari kita membebani lutut kita berlebih. Oh. Jadi saran saya buat yang ingin ngurangin berat badan, jangan lari dulu. Misalnya sepeda atau berenang. Jadi tidak membebani lututnya atau sendi yang lain. Setelah tercapai berat badan yang ideal, baru dijaga dengan lari. Aduh, nah udah jelas nih ya pemirsa ya. Jadinya Tapi turun saya, dulu berat saya penasaran badannya. tadi mengenai jalan atau lari. Kalau jalannya menanjak dan menurun, itu ada bedanya nggak? Ada. Jadi Mana yang kalau lebih aman misalnya untuk lutut kita? jalan menanjak atau misalnya kita naik turun tangga kan, salah Nah, satu tangga salah aja satu kali ya. aktivitas yang dilarang untuk pasien yang OA adalah naik turun tangga. Karena Naik dan turun. ya naik turun tangga. Karena dengan naik tangga, misalnya kita jalan rata itu berat badan tumpuannya itu misalnya 1 gitu ya. Kalau kita naik tangga itu dikali 2. Kali Dengan dua. kalau Tumpuan kita di turun, lututnya. iya, Ya. sedangkan kalau Tumpuan di kita turun itu 3 kali. Jadi justru lebih prone, lebih rentan terhadap tekanan pada saat kita turun tangga. Diulang ya dok ya. Jadi Ya. gini, bahwa sebetulnya bicara naik turun tangga nih yang paling utama. Jadi Ya. nggak ada olahraga naik turun tangga, itu nggak bagus sebetulnya ya Nggak bagus. hitungannya ya. Naik turun tangga hitungannya begini nih pemirsa, kalau naik aja bebannya jadi 2 kali di lutut. Ya, jadi 2 kali. Kalau turun bebannya jadi 3 Tiga kali kali. dari berat badan kita. Ya, dari berat badan kalau misalnya kita jalan di permukaan yang rata. Oh, jadi kalau misalkan ada lift, mendingan liftnya buat turun daripada buat naik. Ya. Ah, Ya kalau Bagusnya sih turun naik sekalian Turun ya, naik kalau harusnya nggak naik dipakai turun. gitu ya. Iya, iya, iya. Dok, ini kan dikasih lihat older age tapi perempuan, apa memang lebih banyak ke perempuan? ya karena satu kalau perempuan kan yang Mbak Lula tadi bilang ya premenopause Menopause ya, dan memang oke. terbukti bahwa salah satunya kalau dengan menopause itu kan hormon estrogen berkurang. Iya, Nah, hormon estrogen itu berperan penting dalam sendi. terjadinya OA ini. Oh, Jadi hormon estrogen itu dia memiliki efek protektif terhadap sendi. tapi baru jadi tahu, gini. Bun, saya. Iya, tapi kan estrogen itu cuma dipunyai sama perempuan. Kalau laki-laki maksudnya apakah kemudian laki-laki akan sama jumlahnya sama perempuan atau bagaimana? Nah, kalau laki-laki itu belum ada penelitiannya. Saya belum baca ya. Cuma kalau jadi ada penelitian itu menunjukkan pada jaringan-jaringan sendi itu ada estrogen reseptornya sehingga apabila estrogennya itu menurun, developing OA-nya jadi lebih progresif. Oh, baik. Oke, jadi itu Oke, para wanita ya. harus lebih hati-hati Terus ya. apa lagi sih dok? Tadi ini faktor resikonya ada yang tadi apa sih yang bunyi-bunyi di lututnya? Itu apa Oh, tuh bukan dok? itu gejala. Kita Oh, ke gejala gejala. yang Mbak Lula ya. Iya. Jadi gejala klinis gejalanya itu apa sih yang paling sering yaitu nyeri. Pasti nyeri. Nyeri itu terutama pada saat menopang tubuh. Saat kita jalan, naik turun tangga terutama paling sering. Lalu dia makin nyeri dengan gerakan. Nah dok, boleh nggak nanya dok? Belum apa-apa udah nanya. Sama, saya juga mau nanya. ditanya. Silakan. Titipannya banyak dok. Kalau misalkan kerasanya kalau sedang sholat. Sholat. Iya. Ya. Jadi biasanya sholatnya itu duduk di antara 2 sujud. Sampai Ya. udah dititipin ya sama dokternya gitu. Nah Ya. itu lari ke arah sini atau ke arah yang lain. Tapi kalau berdiri berjalan nggak masalah. Ke arah sini juga. Jadi kan pada ntar saya terangin lebih lanjut. Boleh, boleh. Jadi salah satu temuannya itu kan sendinya menyempit. Oh. Jadi tadinya sendinya space-nya bagus. Iya. Pas sholat duduk gini lancar, dia menyempit. Jadi terganggu. Oh baik. Tapi kalau nyerinya tidak sedang beraktivitas, itu sakit. Kalau nyeri tidak berhasil, mungkin itu osteoartritis yang lain ya. Oh, Bukan yang Itu agak kurang kasih osteoartritis. sayang aja ya, kecil itu namanya. Pengen dipijit itu ujung-ujungnya padahal. Terus apa lagi dok? Lalu- Kaku sendi, Paling sering ya kaku sendi, lalu ada bengkak, biasanya bengkak kan. Bengkak itu bisa karena memang perubahan dari sendinya, ada taji-taji atau yang kita bilang osteofit, atau karena ada cairan juga, bengkak dia di dalam. nah, kaku sendi itu kayak gimana dok? Kaku sendi itu jadi pasiennya itu seperti yang Mbak Lulu bilang tadi, kalau misalnya sholat, nekuk, itu terganggu. Tadinya dia bisa sholat duduk antara 2 sujud, sekarang harus sholat dengan kursi. Kira-kira seperti itu. Atau gini barangkali dok ya, yang udah duduk rame-rame di kalau ada acara kedurian ya, gitu ya, ya. pas mau Di naik bawah. kok susah ya gitu Ya. untuk diluruskan begitu, itu juga Ya, masuk ya? Masuk ke situ. Kalau bangun tidur pagi, bangun gerakan terus kaku, tapi setelah siang udah enggak. Itu apa itu dok? Kalau Itu begitu? berkaitan karena kan pada OA juga synoviumnya terganggu, sinovialnya. Jadi cairan yang ada di dalam sendi itu tidak
fisiologis seperti biasa. Oke. Jadi mungkin setelah diam dalam waktu lama, ketika digerakkan mulai sakit, tapi Ya. setelah mulai digerakkan, di mana sistemnya udah mulai cairannya ini ada lagi, jadi lebih enak. Oh, banyak juga ya. banyak juga. Dok, kalau krepitasi apa, Dok? Krepitasi itu jadi kan banyak nih yang ibu-ibu yang bilang, dok lutut saya kalau ditekuk dipegang bunyi kretok 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 kretok. Nah, itu yang disebut kita krepitasi. Oh, Itu terjadi karena penyempitan sendi itu. Jadi tadinya antara tempurungnya sama tulangnya ada jarak, sekarang makin menyempit, pas ditekuk jadi agak sedikit beradu. Dok, mana yang duluan atau mana yang lebih parah? Yang aku sendi kah, yang krepitasi kah, atau yang bengkak kah, atau yang mana, Dok? Tiap orang beda-beda, Mbak Lula. Jadi ada yang tahan nyeri, tapi pas kita lihat krepitasinya sangat berat sekali. Jadi memang manifestasi klinis pada pasiennya itu berbeda-beda. Baik. Jadi bisa hanya salah satu, bisa juga ke semuanya, bisa juga mungkin nggak ada gejala. Ya bisa juga nggak ada gejala. Ada juga yang datang ke kita nggak ada gejala, cuma bilang dok kok sekarang saya jalannya agak lambat ya gitu kan. Terus pas di ronsen ternyata sudah osteoartritis cukup parah. Kita semua akan kena yang namanya osteoartritis atau tidak sih, Dok, sebetulnya? Nah, osteoartritis itu tidak sama dengan aging atau penuaan. Jadi kalau pada osteoartritis itu dia ini perbedaannya Mbak Lula. Iya. Jadi kalau memang pada orang yang lutut yang sudah tua itu menipis tulang rawannya. Dan biasanya ada fibrilasinya itu kecil-kecil. Sedangkan kalau pada OA itu dia sangat dalam. Tulang rawannya itu rusak sampai ke dalam dan biasanya meluas. Kira-kira seperti ini. Ini tipis. Kalau ini tidak sama rata. Di sini dia ada yang sampai subkondral. Oh, jadi ada yang tergerusnya jauh, ada yang tergerusnya nggak tergerus gitu sebetulnya. Oh, baik. Oke. Wah, ini udah Tapi lumayan gejalanya jelas dari ya. tiga ini hampir sama, dari yang karena usia dan karena osteoartritis gejalanya hampir sama. Hampir sama. Sedikit nambahkan boleh ya, Mas Boy? Boleh. Jadi gimana kita tahu kita ini kan namanya osteoartritis pasti ada grade-nya. Iya. Nanti biasanya dokternya nyuruh ronsen nih. Ronsen. Kita misal ronsennya harus dalam keadaan berdiri. Karena pada saat sendi menopang berat badan. Baik. Nanti ketahuan tuh ada 4 grade-nya. Grade 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa dilihat grade 1 itu masih normal, grade 4 ini yang paling parah udah kissing dia, sudah bertemu antara tulang atas dan tulang bawah. Nah, Jadi nanti kalau lihat dari 4 gambar ini, Ya. sepintas hampir mirip sama, hanya Hampir mirip sama. sempitnya aja ya, celahnya. Celahnya ya yang celahnya makin menyempit, ya? tapi ada juga osteofit, ini ada sklerotiknya juga. Kita kayaknya mesti bicara lebih jauh Matanya deh, mesti jangan pindah iya. dulu ya, Dok ya. Iya. Kalau misalnya pengen tahu lebih jauh bahwa kita masuk barangkali grade berapa dan biasanya berurusan dengan umur juga nggak sih? Atau barangkali memang betul-betul karena memang pola hidup yang salah gitu yang merusak benar. kemudian sendi lututnya ya. Benar. Nanti kita akan bahas lebih jauh, apalagi cara mengatasinya juga belum dibahas loh ya. Iya. Oke, jadi kalau pemirsa mau bertanya silakan telepon di 5743476 atau Iya. 021 5743478. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Bangkit dengan usaha-usaha yang keren. Beragam ide inspiratif, menghasilkan berbagai produk inovatif, mengajak Anda membuat karya keren dan kreatif. Di acara ini, paten. Setiap Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mengawali pagi hari Anda, kami suguhkan program Islami penyejuk hati, mempertebal keimanan dan wawasan tentang Islam. Ya Allah, kalau Engkau matikan aku, belum pantas aku masuk ke surgamu ya Allah. Tetapi ya Allah, kalau ada orang yang berdosa kepada aku, menyakiti aku, sesungguhnya aku telah memaafkan orang yang pernah berbuat zolim kepada aku. Serambi Islami, setiap hari pukul 4.30 waktu Indonesia Barat.
Giri akan membawa adik-adik menyelam jauh ke dalam dunia dongeng. Kura-kura yang berjalan lambat dan bertubuh pendek ini Mengenal lebih dekat cerita-cerita legenda Nusantara, sekaligus menemukan pesan moral di tiap buku cerita. raksasa yang dulu pernah ditolong oleh Mbok Srini lewat di kebun itu. Simak keseruannya dalam buku cerita setiap Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Kita masih bicara mengenai osteoartritis pada lutut. Dan Dokter Budi memberikan gambar yang sambil memperlihatkan, oh ini loh, yang normal sampai kemudian sudah sampai grade yang 4. Grade pertama itu normal sebetulnya. Kalau dilihat bentuknya sama semua tulangnya pemirsa, tapi celahnya yang berbeda. Tambahannya ada lagi tuh struktur yang agak berbeda ya Dokter Budi ya. Ya, jadi kalau pada ronsen yang kita lihat itu 4 gejala, 4 ini. 1 osteofit, terus ada juga penyempitan ruang sendi, ada kista di sini, dan ada sklerotik atau yang putih-putih nih, tulangnya mati karena beradu terus. Nah, dari situlah kalau kita temukan bisa kita bikin gradingnya. Dok, kita teringat telepon boleh ya dok ya? Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Saya selamat siang. Saya Selamat dengan siang. Ibu Ida di Depok. Iya, Silakan Bu Ida. Iya, saya ini penderita osteoartritis. Ya. Udah grade 4. Grade 4, oke. Iya, betul. Biasanya saya osteonya ada di tulang belakang antara tunggir sama panggul tengah, panggul di tengah-tengah. Tulang belakang Tidak bawah. vertebranya berapa gitu Mbak? Apanya maksudnya? Barangkali Di tulang tulangnya, berapa? tulang yang mana? Tulang antar tulang belakang. Ya oke, baik Iya. kalau begitu. Terus selama ini saya berobat di UI ya, Rumah Sakit UI Depok ya. Tapi karena COVID ini, saya takut ke sana, takut nanti ada COVID. Jadi baik. selama ini saya dikasih obat biasa, tapi udah berapa 5 bulan ini udah nggak cocok lagi obatnya. Nggak cocoknya dengan gimana? Keluhan apa yang timbul? Keluhannya. Radang sendinya di lutut sakit banget. Terus sama itunya juga sakit banget. Tulang yang di punggung ya. Keluhannya bertambah ya Bu ya, artinya bertambah sakit Iya level betul. nyerinya. Jadi saya minum suplemen yang biasa lah, Kaldanak itu ya. Iya. Sementara kadang-kadang sembuh, kadang-kadang timbul lagi. Gimana caranya ya? Baik, coba. Dok ada pertanyaan buat ibunya? Ya, usia berapa ya Bu ya? Nah, usianya berapa? 65 tahun. Baik 65 ya. tahun. Kita tanyakan lebih jauh ya Ibu Boleh ya. nanya Terima kasih. berat badan Terima dulu, kasih. Oh iya, berat badannya lupa. Berat badannya 80, tingginya 155, berat sekali. Oh, baik. baik. Oke, kita tanyakan ya. Iya, terima kasih. Ya ini. Wah langsung sebetulnya yang tanya berat badannya. Untung aja kalau di telepon nggak kelihatan orangnya, saya nggak masalah. Kalau nggak boleh loh perempuan tanya berat badannya. Berat badan sama Bu yang ditanya Nggak mestinya. boleh. Terus gimana jadi dok? Jadi untuk ibu Ibu Ida. yang tadi kan itu beliau kan ada 2 keluhan ya di tulang belakang dan di lutut. Dua-duanya adalah osteoartritis atau pengapuran. Memang pada penanganannya untuk osteoartritis ini yang nomor 1 itu bukan obat sebetulnya, tapi adalah modifikasi gaya hidup. Jadi gaya hidup kita yang harus dirubah, bahwa kita itu sudah menjadi pasien osteoartritis. Jadi kita harus hindari semua yang memperberat. Contohnya makanya saya tanyakan tadi berat badan. Berat badan itu sangat berpengaruh karena makin tinggi berat badan akan makin memperburuk osteoartritisnya. Nanti kita akan bahas bahwa sebetulnya barangkali kalau modifikasi pola Gaya hidup, hidup. berarti berat badannya harus dikurangi dong ya. Nanti kita bahas lebih jauh ya dok ya. Halo. Ya kita angkat dulu. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Restu di Karawaci. Silakan. Silakan Ibu. Ini dok, saya kan pernah berobat ya dok. Katanya tulang belakang saya bengkok. Karena ada COVID saya jadi nggak berobat-berobat. Tapi kok untuk jalan itu jadi kakinya suka seperti kesemutan gitu dok. Oke. Apa pengaruh dok? Baik. Usianya berapa Ibu? Usia saya 52, tinggi 163.
berat badan 66. Oke, ya masih oke Ya, lah masih sebetulnya oke. ya. Ya, gimana nih Gimana dokter tuh, Budi? Dok? Jadi pada ibu ini kan katanya tulang belakangnya bengkok. Bengkok, iya. Bengkok itu kan bisa skoliosis, bisa kifotik. Iya. Tapi untuk usia di atas 50, biasanya yang terjadi itu skoliosis de novo atau skoliosis karena degeneratif. Biasanya untuk bengkoknya itu tidak perlu kita apa-apakan. Tapi yang perlu kita lihat adalah apakah posisi bengkoknya itu menyebabkan adanya pertengahan saraf di belakang. Oke, kalau Makanya tadi kan kesemutan ya lagi, dia nanya kesemutan seperti itu. Nah, iya. Biasanya kalau udah begini bengkok terus distribusi beratnya tidak merata pada vertebranya, terjadi penekanan pada satu titik, bantalannya itu atau intervertebral disc-nya itu robek. Dan kalau robek paling sering ke belakang, Mas Boy. Dan dia Ke belakang dan gitu menekan kan. saraf. Menekan Makanya saraf. kadang-kadang Oke. tergantung pada level berapa. Kalau dia paling bawah ya sampai kaki, kalau dia agak atas mungkin sampai paha gitu. Iya. Jadi beda-beda. Udah kayak HNP, kayak saraf Nah, iya. kejepit, karena melejitnya juga sama. Iya. Tapi kalau bicara mengenai cara mengatasinya beda dong pasti. Cara mengatasinya beda, tapi untuk ibu ini mungkin yang pertama harus dilakukan adalah ronsen dan MRI buat melihat lebih jelas iya. penekanan Kerusakannya sarafnya itu semana. seberapa berat dan di level yang mana. Kalau lihat dari berat badan dan ini nggak masalah Nggak ya dok masalah, sebetulnya nggak ya, masalah. bukan ke arah sana nih bu ceritanya nih bu ya. Ini masalahnya berhubungan sama penuaan berarti Jadi ya. harus dievaluasi lebih lanjut ya Bu ya, Iya, harus untuk mencari dievaluasi. tahu penyebabnya. Kalau tadi kembali ke yang pertama, berarti yang dikerjakan pertama kali adalah mengurangi berat badan. Mengurangi berat badan. Oke. Jadi itu sudah ada penelitiannya bahwa mengurangi berat badan 5% itu memiliki korelasi signifikan dengan penurunan nyeri. Jadi misalnya berat badan kita sekarang 80 tadi Ibu beratnya. Anggap 80 ya, berarti kan 5%-nya 4 4 kilo. aja. 4 Cukup kilo 4 kilo aja. saja itu akan mengalami penurunan nyeri yang bermanfaat. Tapi kadang-kadang kalau ke dokter suruhnya gini, turunin 10 kilo. Iya. Oh, kata si ibunya. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Indonesia saya dengan siapa di mana? Halo? Halo. Iya, agak Aduh, suka telat nih biasanya ya. Nanti kita dengar aja kalau ada yang masuk lagi ya. Halo. Saya tadi nggak masuk ya. Saya nggak tadi menyambung tadi mengenai tadi pola hidup tadi. Selain berat badan, ada nggak gerakan-gerakan yang dilarang atau dihindari kalau orang dengan osteoartritis? Prinsipnya kalau ini kan tentang lutut ya Mas Boy. Iya. Jadi prinsipnya semua yang membebani lutut kita itu dikurangi. Satu berat badan, terus kedua aktivitas itu seperti naik turun tangga, lompat-lompat. Lalu kedua kita harus menguatkan exercise yang menguatkan otot-otot di sekitar lutut kita, seperti otot hamstring, otot Jadi quadricep. otot pahanya nih mesti Ya, kuat mesti dikuatin. supaya yang nahan waktu kita berdiri bukan cuma lutut aja, Ya benar. begitu kan? Jadi sendinya itu nggak nopang berat badannya sendirian, tapi ototnya ikut membantu. Oke, jelas sekali. Tapi kan gini nih dok ya, kalau dia udah berat badannya kelebihan, kemudian sakit di lututnya. Nah gimana dia mau bergerak? Orang udah sakit kalau bergerak kan muter aja tuh dok, gimana dok? Benar itu, tua lagi ya. Jadi jadi makanya tadi salah satu terapinya itu ya salah satunya hidroterapi. Jadi di air kita banyak bergerak. Nanti kita bahas tuh dok menarik ya. itu, Terima menarik dulu ya. teleponnya Halo, ya. selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, kenapa nih? Padahal pasti banyak yang nanya. Dari tadi Iya. masih perempuan terus yang nanya. Karena perempuan lebih banyak ternyata ya. Dan tulang Jadi, belakang semua ya Mbak. Bukan lutut. Oke, kalau begitu kita kembali lagi tadi bahwa cara mengatasi yang paling baik adalah dengan hidroterapi. Salah satu pilihannya adalah hidroterapi. Jadi karena kan osteoartritis ini kebanyakan seperti Mbak Lula bilang usia lanjut, terus berat Bebannya badan, berlebih, ya. sakit lagi kan, saat menumpuh dan kalau usia itu kan rawan jatuh. Iya. Jadi saya tuh selalu menyarankan pada pasien saya kalau memang takut untuk latihan atau apa, lakukan hidroterapi atau minimal gerakan di dalam air. Jalan kaki di air Jalan gitu kaki kan. di air boleh. Kalaupun tidak bisa berenang nggak apa-apa. Aktivitas fisik harus terus berjalan. Nah, kenapa jalan kaki di air itu penting? Karena waktu jalan kaki di air itu kan sebenarnya berat ya. Ya. Jadi kita lagi melatih otot-otot kita sebetulnya. Ya. Oh, baik. Dan kita di dalam air kan tidak
seberat kita di luar air. Jadi Betul. lututnya pun Berat walaupun bergerak badannya tidak kurang, menahan tapi berat badan. gerakannya tuh berat gitu Berat, ya. ya. Oh, seru banget nih sebetulnya. Kalau nggak punya kolam renang gimana dong, Dok? Iya, Masa kalau Berarti kolam kali ikan kan cuma digot, segini. bisa digot. Digot kan gimana digot nggak bisa. Tapi saya bertanya, ini apakah penyakit ini bisa sembuh nggak? Artinya ada bisa membaik nggak dengan tadi hidroterapi atau dengan menurunkan berat badan tadi? Jadi Jangan dijawab dulu dong, biar semua penasaran. Gimana ceritanya namanya osteoartritis di daerah lutut bisa nggak disembuhkan? Kalau nggak bisa disembuhkan, apa yang bisa dikerjakan nanti pemirsa ya? Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Hai pemirsa, jumpa lagi dalam Tahukah Anda? Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Bengkulu untuk mengetahui jejak sejarah Bung Karno. Kota Bengkulu tidak terlepas dari nama besar sang proklamator kemerdekaan dan Presiden RI pertama, Soekarno. Setelah keluar masuk penjara dan diasingkan ke ND akibat kegiatan politiknya, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu bersama istrinya Inggit Garnasih dan 2 anak angkat mereka. Bung Karno menghabiskan waktu di Bengkulu selama 4 tahun, dari tahun 1938 hingga 1942. Disinilah semangat perjuangan Bung Karno akhirnya bangkit kembali. Tahukah Anda, di Bengkulu pula Bung Karno bertemu Fatmawati yang kemudian menjadi istri Bung Karno yang ketiga. Fatmawati mendampingi Bung Karno melewati masa-masa pendudukan Jepang di Jakarta ketika Indonesia merdeka. Dan kemudian Bung Karno menjadi Presiden RI yang pertama didampingi Fatmawati sebagai ibu negara. Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera pusaka yang dikibarkan untuk pertama kalinya saat upacara kemerdekaan RI yang pertama. Kepada para pemuda di Bengkulu, Bung Karno mengobarkan semangat nasionalisme. Sudah dulu ya pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di tayangan Tahukah Anda berikutnya. Salam! Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Kita masih bicara mengenai osteoartritis nih ya. Ini tadi pertanyaannya banyak wanita yang bertanya. Bunda ada yang bertanyakan? Tapi memang betul sih dok, iya kan ya dok ya. Kan tadi pertanyaan, aku ulang pertanyaannya si dok ya sebetulnya. Bisa nggak sih disembuhkan? Kalau udah ke grade 4 yang tadi tuh, apakah bisa balik lagi gitu, mundur? Kalau tergantung dari severity dari penyakitnya. Kalau misalnya sudah grade 4, biasanya sudah nggak ada turning back. Jadi memang kalau sudah grade 4, kissing, terapi pilihannya biasanya adalah operasi. Kok namanya kissing sih? Karena saling bertemu kan. Iya kan kesannya kalau kissing tuh kayaknya manis, padahal sih ngeselin gitu loh sebetulnya. Jadi atas bawah sudah beradu, mau nggak mau ya kita harus terapinya terapi pembedahan, yaitu penggantian sendi lutut seperti yang Mas Boy bilang tadi. Penggantian sendi lutut kalau memang sudah parah, jadi nggak ada obatnya lagi sebetulnya ya. Kita terima telepon dulu ya dok ya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu Ayu di Jogja. Silahkan Bu. Monggo Ibu. Iya. Saya sudah ngalami lututnya sakit dan memang rutin dideksi sama dokter ya. Tiap 3 bulan sekali dideksi gitu. Nah, yang saya tanyakan memang sekarang agak berkurang karena memang betul berat badan mempengaruhi dan meskipun susah sekali saya bisa nurunkan sedikit demi sedikit dokter. Hebat Bu. Ya, nah yang saya tanyakan kok sekarang justru jari tangan saya yang sakit. Baik. Jadi kayak kaku-kaku gitu loh jari-jari tangan itu. Bu, itu baru bangun tidur apa bagaimana Bu kakunya?
bangun tidur tuh sakit sekali. Memang baru tidur sakit sekali. Dan kalau sudah agak siang karena sudah gerak, Mbak Menawi itu udah lebih baik. Sudah agak lemes gitu, Baik. Nah, terus terang aja sudah kita ke dokter juga. Yang disalahkan justru rutinitas kegiatan saya tahun-tahun kemarin, karena ini saya sudah purna terus terang aja. Jadi kalau kemarin saya full pakai komputer, sehingga tangan selalu posisinya seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang seperti ini terus dalam artian tidak ada pengobatannya, atau mungkin ada minuman apa yang harus dihindari, dan tentunya berat badan juga harus turun ya dokter ya, tadi yang dibagi. Dan yang kedua yang mau saya tanyakan, apakah betul kalau kita konsumsi yang ada getahnya, makanan yang ada getahnya, dan yang pakai fermentasi, itu mempengaruhi di sendi-sendi. Nah ini yang saya sebetulnya memang nggak tahu penemuannya, tapi kok ada yang mengatakan seperti itu, dokter. Baik, baik, saya kita kira tanyakan. itu, dokter. Ya, terima kasih banyak. dokter. Ya, Bu. Sehat-sehat terus, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah, dua nih ceritanya ya dok ya, yang lutut dulu. Tapi ternyata benar katanya, berat badan berkurang kelihatan tuh dari sakitnya. Tapi kok pindah ke tangan? Nah, apakah dia berurusan barengan nih dok? Jadi kalau yang pada lutut bisa kita bilang ini osteoartritis lututnya ya. Nah pada tangan itu kita harus lihat juga karena pengapuran sendi itu tidak hanya harus pada sendi yang menopang badan. Bisa juga terjadi pada tangan. Sendi-sendi yang overuse. Kan ibunya tadi cerita dulu kan kerja pakai komputer. Mungkin dulu overuse sehingga ya sekarang baru dirasakan gitu. Jadi saran saya sih buat ibu tadi coba dilihat di ronsen dulu, dilihat apakah sendinya ada perubahan bentuk seperti penyempitan dan lain-lain sehingga bisa ditangani secara lebih tepat. Oke, dok. Kalau yang tadi kan kalau yang lutut kan jelas kita mengurangi berat badan misalkan satu. Kemudian kalau udah parah banget ya sudah diganti sendi lututnya. Kalau yang di tangan kan nggak bisa ngurangin berat badan dong, dok. Kan nggak ada urusannya kan, dok. Kan udah berhenti. Salah satunya adalah mengurangi loadnya itu. Jadi nggak boleh overuse lagi. Terus kedua ada obat-obatannya seperti glukosamin atau kondroitin itu kan memang dipercaya bisa untuk menjaga kesehatan sendi. Jadi nggak cuma yang lutut aja kalau kita minum, dia kan secara sistemik nanti bekerjanya. Ini stres ya kita dengerin teleponnya. Diangkat ya, diangkat ya. Selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Dengan siapa di mana? Saya Ibu Emi. Ya, Bu Emi. Dari Jakarta. Silakan, ya, silakan Ibu. Tinggi 160, berat 60, umur 75. Oke. Lutut saya yang kanan dulu pernah jatuh 3 tahun yang lalu. Saat itu saya masih main sepeda statis sama minum glukosamin, tapi nggak apa-apa. Tapi setelah beberapa tahun udah nggak sakit, saya nggak minum lagi, nggak main sepeda statis lagi. Sekarang ini lutut itu bengkak, ada cairan sendi. Nah, bagaimana caranya supaya cairan sendi itu bisa berkurang? Supaya saya nggak sakit lagi. Kalau jalan pagi sakit, tapi kalau udah jalan udah nggak sakit lagi. Ibu ada terasa cairan tuh kalau dipegang ya Bu ya? Atau sudah pernah diberi? Bengkak. Taunya ada cairan karena terasa bengkak atau apa Bu? Sudah di USG. Oke. Terasa panas nggak? Terasa panas Bu? Panas. Kalau panas saya kasih ARS, saya angkat kaki, istirahat. Oke, baik. Kayaknya Ibu sebenarnya udah tahu loh Bu apa yang harus dikerjakan. Kita tanyakan lebih jauh ya Bu ya. Ini gimana ceritanya dok? Cairan itu bisa hilang nggak ya? Nah, bisa hilang nggak cairannya? Atau Jadi, harus dilakukan tindakan? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, salah satu gejala klinisnya adalah bengkak ya. Jadi bengkaknya itu bisa dua Mas Boy, bisa karena tulangnya yang berubah, ada banyak taji-taji tersebut, atau karena inflamasi, meradang, terus kan namanya jaringan kalau meradang pasti terjadi cairan di situ. Nah, kalau yang perlu diwaspadai adalah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kalau misalnya ada tanda-tanda infeksi, itu mau tidak mau harus dibersihkan. Seperti apa nih dok yang harus diwaspadai? Panas, terus merah, dan nyerinya biasanya sangat lumayan cukup tinggi intensitasnya. Ini come and go gitu ya, kadang-kadang hilang atau bagaimana? Jadi hilang dan timbul. Kalau lagi meradang dia cairannya ada, kalau misalnya lagi tidak banyak dipakai, tidak banyak jalan, ya tenang-tenang aja lututnya. Pertanyaan Ibu kan gini, apakah cairan itu bisa hilang? Berarti kan belum hilang cairannya dok? Cairannya itu
harus dikeluarkan dulu, terutama itu harus dikeluarkan. Jadi harus disedot. Ya, disedot, harus disedot. Dan nanti dikasih obat-obatan anti radang, lalu anti nyeri supaya tidak makin meradang, sehingga kalau proses peradangannya itu memang sudah berhenti, ya dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, Dok, ini melanjutkan pertanyaannya Ibu yang sebelumnya. Yang dikatakan bahwa kan suka sakit, terus disuntik. Injeksi. Makanya sekarang udah nggak sakit lagi. Nah, suntik itu sendiri memang direkomendasikan nggak sih untuk terapi? Nanti ya Dok ya, terima telepon dulu. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat dengan siapa di mana? Dengan Budi sini. Silakan Pak Budi. Ya, selamat siang, Dok. Siang. Dok, saya lutut saya kanan kiri kaki ini nyeri, Dok. Saya pernah ke dokter tulang. Saya katanya punya pengapuran gitu. Ya. Dan sekarang ini saya rasanya nyeri nih kalau duduk di kursi gitu. Ya. Perlu berat badan? Perlu dong berat ya. badan 56. Loh, kurus dong Pak ya? Ya sedang lah, saya memang rata-rata sekitar 56-60 gitu. Usia berapa Pak? Usia 60. Oke. Ada pertanyaan lain Dok? Nggak ada. Nggak ada ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Budi. Kita tanyakan lebih jauh ya Pak. Ya, gimana nih Dr. Budi? Jadi untuk Pak Budi itu kan dibilang pengapuran. Jadi kita harus lihat dulu pengapurannya itu derajat berapa, grade berapa. Kan dengan cara ronsen tadi. Jadi kalau dia udah grade 4 yang saya bilang tadi, mungkin pilihan terbaik memang operasi atau tapi kalau dia masih grade 1, 2, 3 itu masih banyak terapi yang bisa dilakukan. Terapinya seperti yang sudah dibilang nomor 1 yaitu modifikasi gaya hidup, jangan naik turun Kurangi tangga. berat badan. Kurangi berat badan. Udah oke. Aktivitasnya juga jangan aneh-aneh gitu ya. Oke. Lalu minum obat anti nyeri kalau bila nyeri. Kalau sakit, oke. Ya, terus juga suplemen seperti yang tadi sudah dibilang. Glukosamin, kondroitin. Oke. Lalu bisa juga dengan injeksi. Injeksi itu apa sih Dok? Injeksi itu kalau di untuk penanganan osteoartritis ini pada lutut terutama ya, itu ada 2 macam sebenarnya yang ini. Jadi ada yang disuntikan itu anti-inflamasi seperti kortikosteroid, atau viskosuplementasi atau seperti hyaluronic acid. Orang bilang banyak suntik oli atau pelumas. Iya, suntik oli. Jadi betul, ada 2 itu biasanya yang dipakai. Tapi itu memang direkomendasikan, artinya boleh? Boleh. Ini boleh ya, maksudnya salah satu terapi. 3 bulan sekali tuh tadi Ibu tadi. Itu adalah salah satu terapi yang bisa dikerjakan. Tapi ini belum sampai grade yang paling tinggi kan? Belum sampai grade 4, karena kalau udah grade 4 mau disuntik pun tetap akan sakit dia. Ya, tapi tadi yang Pak Budi tadi, apakah lebih karena osteoartritis atau karena faktor tua? Tadi kan ada Dokter Budi menjelaskan juga faktor-faktor itu makanya kita harus melakukan ronsennya itu ya. Kadang-kadang walaupun usia tua berat badan tidak berlebih, tapi aktivitas kan juga bisa. Aktivitas sebelumnya tuh apa begitu jadi 3 itu, berat badan, usia, dan aktivitas sebetulnya perlu. Jadi pengen tahu kan pemirsa, kira-kira memang pekerjaan apa sih yang paling bermasalah dengan lututnya? Nanti ya pemirsa ya, kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Menyuguhkan rangkaian program musik paling keren. Aneka genre musik semua hadir di sini. Selasa, Indie Style. Rabu, Salam Manis. Kamis, Roncong. Jumat, Friday Jazz. Sabtu, Tembang Emas. Minggu, Rumah Musik Indonesia. Musik Indonesia, Selasa hingga Minggu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia, Jamrut Khatulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam nan memikat. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa.
dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ini ya. kita asik-asik ngobrol sampai terlalu banyak pertanyaan sampai Bunda lupa mau nanya Jadi kita apa. kalau jeda nih pemirsa ya, banyak sekali pertanyaan yang kita tanyakan juga sama Dokter Budi. Padahal Dokter Budinya kan udah di segmen terakhir nih ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Ada makanan yang bergetah, ada makanan yang berfermentasi. Nanti ya berfermentasi banyak loh kalau fermentasi itu ya. Tahu, tempe, tape juga. Kok mikirnya tape sih? Kalau durian juga bisa ya? Durian bisa lempok lempok. Apa namanya? Tapi kalau yang ngomongin makanan itu kayaknya udah ada ahlinya ya, dan udah kelihatan tuh udah datang ya Dokter Pauline. Oke, Dokter Pauline. Hai dokter. Halo. Nama lengkapnya Dokter Pauline Endang Raptin. Dokter doang. Oh dokter aja. Saya tambahin dong. Amin aja dong. Amin. Silakan Dokter Budi, jangan jauh-jauh begitu dong. Jadi dokter belum datang, udah ada pertanyaan yang berhubungan sama makanan yang bergetah. Iya. Bingung juga sih kalau yang bergetah tuh apa ya maksudnya ya? Sama makanan yang bergetah apa ya? Pisang misalnya gitu ya. Pisang bergetah. Bergetah kan? Iya, iya. Tapi sebenarnya nangka kali ya, nangka, cempedak dan teman-temannya lah itu ya. Bergetah. Tapi sebenarnya makanan-makanan yang bergetah itu kalau dikaitkan dengan kesehatan sendi kayaknya nggak ada hubungannya, Dok. Ya, nggak ada hubungannya. Nggak ada ya. Nggak ada hubungannya. Kalau tadi satunya yang makanan yang difermentasi, ya, difermentasi misalnya contohnya tempe kan difermentasi, kedelai yang difermentasi. Nah, kedelai yang difermentasi itu kalau dikaitkan dengan kesehatan sendi, mungkin kita bisa ngambil dari pitoestrogennya ya dok. Jadi pitoestrogen itu isoflavon ya. Isoflavon itu merupakan antioksidan kuat. Kemudian dia juga bisa mencegah terjadinya peradangan tadi, mengurangi peradangan sendi. Jadi bisa mengurangi rasa nyeri. Wah lumayan. Karena gitu nih pemirsa. Bagaimana kalau kita boyong dokter-dokter ini pindah ke dapur kita. Iya. Terus tadi ada ini juga loh dok. Silakan Dokter Budi. Aku punya apa es mangga, jus mangga pakai es. Tapi tadi si ayah nggak mau. Karena manis. Manis kan nanti kalau bikin gemuk kata dokter itu gizi nggak boleh makan yang manis-manis katanya gitu. Biarin dong ya supaya nanti kalau dok bunnya montok, dokternya juga montok. Itu kan bagus. Nanti sakit, nanti harus konsul sama Dokter Budi. Jangan. Dok, kalau bicara mengenai makanan, apa yang harus dihindari, apa yang bisa dimakan untuk memperbaiki nih ceritanya yang namanya osteoartritis? Barengan sama Dokter Budi boleh. Iya, monggo. Kalau yang harus dihindari sudah pasti makanan-makanan yang sifatnya proinflamasi. Proinflamasi itu menyebabkan peradangan, nyeri, munculnya nyeri dan sebagainya. Nah, pasti makanan-makanan seperti itu yang pertama itu gula-gula murni. Gula-gula murni itu selain dia juga proinflamasi, dia juga menyebabkan peningkatan berat badan. Kalau gitu, pertanyaan pertama nih dok. Kan yang namanya mangga harum manis, ya namanya juga harum manis. Pasti manis kan gitu ya. Tapi kan dia gulanya nggak gula murni, gulanya memang dari tumbuh, dari buahnya gitu loh. Terus gimana? Nggak ditambahin gula memang? Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau jus mangga yang asli ya, buah asli. Karena kita ngelihatnya dari mangganya, karena mangganya di dalamnya kan ada vitamin C-nya, kandungan vitamin C-nya tinggi. Tapi dari segi bentuknya nih, kalau kita pilih makan buah asli, dipotong atau dibikin jus seperti ini, sebenarnya pilihnya adalah pilih buah potong. Karena kalau buah yang sudah di blender, di jus seperti ini, sudah pasti dia akan jadi mangganya mangga siap yang serap. Utuh kemudian dikupas, Itu dipotong gitu akan jauh lebih aman dibandingkan kalau kita mengkonsumsi buah yang dibikin jus seperti ini. Dia akan lebih cepat diserap. Udah pasti indeks glikemiknya tinggi, insulinnya akan banyak keluar, kemudian penyimpanannya kalau bunda kasih yang asem itu artinya bagus untuk ayah. Dia protes gimana harum manis tapi asem gitu kan ya. Dok, terus apa lagi dok? Susu. Nah susu. Kemudian susu. Tadi kan pertanyaan saya tuh memang memancing karena kan banyak kan kalau ibu-ibu saya udah minum susu, lutut saya masih sakit. Padahal ternyata nggak nyambung ya pemirsa. Susu ini larinya ke tulang. Kalau sendi nggak sama susu berhubungan. Begitu ya. Tapi minum susu bisa nggak memperbaiki tadi radang sendinya? Tadi Dokter Budi bilang bukan susu, kalsiumnya nggak ada pengaruh untuk ke
Yang doyan OA-nya. susu ya minum susu boleh lah, nggak apa-apa, jangan Boleh manis sih, ya. memenuhi Karena kan memang ada kebutuhan juga kalsium susu-susu yang harian. katanya disuplementasi dengan untuk apa kadar kalsiumnya lebih tinggi dengan vitamin-vitamin yang katanya untuk Kan kalau kesehatan kalsium nggak ngaruh sama sendi. Ya, sendi. Nah, tapi Ya. ada juga yang dimasukkan glukosamin, mungkin nggak sih dok? Ya, glukosamin kalau glukosamin adanya di ikan salmon. Di ikan salmon, kemudian juga makanan-makanan laut yang seafood seperti udang, apa namanya krustasea lah yang sifatnya itu dan itu mestinya harusnya kan glukosaminnya banyaknya ada di kulitnya tuh. Di cangkangnya ya, Dok, ya? Cangkangnya, iya dong. Di cangkangnya. Kan nggak dimakan cangkangnya. Iya sebaiknya kalau makan udang sebaiknya memang harus dimakan Dengan kulitnya. kulitnya. Ternyata begitu Jangan karena itu dibuang, Bun. justru Nggak enak ada. ya, bukan Digoreng enak. enak, digoreng kering enak ya. Loh, kalau di rumah itu ya dok, saya bagian yang ngulitin karena pasti nggak gitu ada ya. yang mau Selalu dibuang. kulitnya. Iya. Nah, Oh ternyata ini kan bagus. satu hal yang baru. Ternyata di dalam cangkang itu ada glukosaminnya. Pemirsa, Gitu. kalau makan udang nanti sama kulit-kulitnya pemirsa ya, biasanya kita buang kan ternyata, Ya, tapi jangan ternyata kemudian ada dikumpulin zat kulitnya terus aktifnya. dimakan kulitnya aja ya. Ih nggak enak ya udah pasti. Tapi ini Dr. Pauline, saya mau tanya, tadi kan pemirsa juga banyak bertanya dengan masalah menurunkan berat badan, kemudian juga masalah kesehatan sendinya. Jadi ini gimana nih balance Karena makanan kata dokter kombinasi Budi, itu? yang pertama tadi apa dok? Turunkan Modifikasi Modifikasi gaya hidup. Nah, gaya hidup berarti kan kita ngurangin berat badan dulu kan, itu Ya. yang paling penting sebelum obat, sebelum yang lain-lain. Betul. Ya. Yuk, Justru mengurangi- kaitannya sangat kuat sekali antara berat badan atau dengan radang sendi ini. Obesitas akan memicu Ya. munculnya peradangan sendi Ini ini. pilihan menu makan ada sehari-hari gimana nih Ya, dok? Ya. sudah pasti tujuannya untuk menurunkan berat badan. Yang pertama ya total kalorinya harus dikurangin. Oke, Total total kalori. kalori. Ya, total kalori itu bisa dikurangin hingga 500 kalori lah ya sekali makan dari kebiasaan hariannya mungkin Yeah. dicoba begitu. Nggak pakai ngemil ya ibu-ibu Nah, ya. kemudian yang kedua caranya ya makan itu porsinya porsi kecil tapi lebih sering. Oke. Kemudian makanannya harus makanan yang Sehat. kalorinya kecil tapi mengenyangkan, misalnya begitu. Contohnya apa? Misalnya contohnya, misalnya kalau kita makanan utamanya nih, misalnya nasi ya, nasinya pilihnya nasi hitam atau nasi merah yang banyak sekali seratnya dan antioksidannya. Jadi di situ kalau kita makan misalnya makan nasi hitam 100 gram itu udah rasa kenyangnya udah mantep banget gitu dibandingkan kalau kita makan nasi putih, biasa. Nasi putih. Karena baik. nasi putih itu seratnya hampir nggak ada karena sudah diseleb ini ya Ini sampai termasuk habis. juga nih ya beras Seperti yang itu. beras pecah kulit gitu, Ya. kemudian juga bekatul yang model begitu ya, tiwul Ya. itu tuh bagus loh Ya, sebetulnya ya. sebenarnya bagus karena itu seratnya banyak. Walaupun dulu dianggapnya aduh makanannya orang nggak punya gitu ya. Bulgur ya. Dulu Bulgur, ada beras bulgur itu sebenarnya ternyata bagus banget loh. Zaman dulu kita dapat tuh beras bulgur, ada alatnya gitu yang kita Iya. konsumsi. Oke, jadi Kemudian sebetulnya juga sayur-sayuran itu sangat penting. ini adalah bantu untuk serat, bantu Ya, juga serat untuk mengenyangkan. Ya, kalorinya kecil dan mengenyangkan. Kalorinya kecil dan bisa makan sebakul loh, tapi nggak ada yang mau makan sebakul ternyata. Kemudian ya, pengennya tadi nasi. olahraga juga sangat penting untuk membantu menurunkan berat badan. Tapi saya tadi dari penasaran ada satu yang saya penasaran, mungkin saya tanya sama Dr. Budi. Tadi kan kalau kita sering tangan tuh deh petek-petek ini sebenarnya Katanya akan nggak boleh ya, Dr. katanya Budi suka, ya? nah ini dibunyi-bunyi ini saya kadang paling sering nih kalau lagi nggak ada kerjaan atau lagi stres gitu suka membunyikan seperti itu. Ya, jadi memang banyak yang sering ya melakukan karena kebiasaan atau apa. Iya. Jadi prinsipnya yang kita lakukan itu adalah mikrotrauma, menyebabkan mikrotrauma ke sendinya tersebut. Oke. Sehingga kalau kita melakukan berlebihan ya sendinya nanti akan rusak. Oke, termasuk kalau leher, kemudian pinggang. Oke, jadi sebaiknya tidak. Sebaiknya Kalau tidak. tadi yang tidur tangannya terus kemudian biasanya gini nih dok ya, tidur bangun tidur nih pemirsa. Waktu genggam semua genggam, pas diajak buka ada yang Sakit, ketinggalan. satu ketinggalan. Nah, trigger finger Ya, namanya trigger kan finger ya. itu. Nah, itu jadi ceritanya apa salah juga? Kalau itu trigger finger itu masalahnya di uratnya atau di tendonnya. Jadi urat atau tendonnya itu kan meradang. Iya. Sedangkan di jari kita itu ada pulenya atau ada terowongannya. Sehingga tadinya lewat enak, dia meradang kekunci. Oh gitu. Dan ini cerita untuk memperbaikinya juga sama? Pola hidup lagi? Ya, kalau itu istirahat biasanya, ini ya nomor satunya istirahat. Tangannya jadi, diistirahatkan. Ya, diistirahatkan. Jadi jangan, itu pemicunya biasanya overuse juga.
Jadi diistirahatkan, bahkan ada yang disarankan untuk di-splinting atau didiamkan dulu sementara. Tuh kan, berarti nih jangan juga kamu menggunakan tangan berlebihan, menggunakan lutut berlebihan. Jadi olahraga juga mungkin nggak selamanya dia berat badannya berlebih. Tapi tadi menarik Bun, sebelum dulu ini saya mau tanya tadi ada orang yang memang harus bekerja. Saya pernah lihat ada tukang ngulek, bikin rujak, bikin pasti kena duluan kerjanya harus dong. begitu terus. Nah ini bagaimana cara dia mensiasati supaya ya ada istirahatnya atau gimana ini? Karena Ya dari gini pagi dong sampai ya, pulang. satu tangan kanan, satu tangan kiri barangkali ya, dua-duanya kan nanti. Atau gantian suruh anaknya. Jadi ini sebaiknya memang harus saya kadang-kadang suka, ini kan seharian dari pagi sampai sore kerjanya itu, terus gitu ya, apa nggak pegel, apa ya, artinya nggak masalah dengan tangannya. Jadi pada dasarnya semua yang overuse pasti akan bermasalah di sendi yang di overuse tadi ya. Jadi tergantung juga sih pekerjaannya. Kayak tadi kan kalau yang di komputer kan mungkin ceritanya lain lagi ya. Nah, komputer kan dia banyak begini gerakan kan? sendi-sendi kecil tangan. Atau yang biasa pakai mouse gitu ya, lain lagi ceritanya. Itu kadang pegel-pegel ya. Kayaknya kita harus nanti ini konsul sama dokter kesehatan olahraga nih ya, mengenai masalah gerakan-gerakan apa yang bisa Gerakan-gerakan yang dilakukan. harus dikerjakan lebih jauh begitu ya. Betul. Dokter Pauline, terima kasih banyak Dokter Pauline. Kita udah sengaja bawain salmonnya sih boleh ya. Tapi tadi udang jangan lupa sama cangkangnya. Oke. Tapi kalau lobster sama cangkangnya kayaknya nggak mungkin ya. Atau kepiting juga nggak mungkin ya. Oke, dan buah dan sayur jadi pegangan kita karena pemirsa pertama kali bicara mengenai osteoartritis ini adalah kurangi berat badan karena semuanya tertumpu sama lutut kita nih. Terima kasih ya Dokter Budi ya udah cerita panjang lebar hubungan sama osteoartritis ini ya. Ya, jadi ini memang mengenai osteoartritis ini memang perlu diperhatikan betul. Kalau memang ada keluhan sebaiknya segera periksa ke dokter. Saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 14 siang. sampai jam 15 ya. Ya, di TVRI Nasional. Kalau ketinggalan bisa lihat di YouTube channel TVRI Nasional. Indonesia Sehat. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik.